Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Nah, sebelum komentar ya teman-teman ya, coba lihat materi-materi sebelumnya gitu loh ya. Coba Anda lihat materi-materi sebelumnya. Siapa tahu ada gitu loh ya. Ya seperti ini ya. Dalimun ini, Assalamualaikum Pak ya Ustadz, apakah amalan pengasihan bisa berhasil jika pengamal dan target belum pernah ketemu, cuma kenal di sosmed? Bisa saja gitu ya. Karena di sosmed sepanjang Anda ini bisa bisa apa? Bisa video call ya. Ini untuk memastikan gitu loh ya, untuk memastikan benar enggak orang ini. Kan banyak tuh sekarang ini hanya tampak muka saja ya, foto-foto saja tapi kenyataannya bukan orangnya gitu ya. Jangan sampai Anda ini tertipu. Banyak ya, banyak orang tertipu itu di sana gitu ya. Makanya ketika kita berbicara masalah target ini tidak kenal ya, maka yang perlu Anda ketahui adalah Anda ini harus tahu ya, harus tahu wajahnya ya, harus tahu suaranya ya. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa membantu Anda pada saat visualisasi ya. Jadi seperti itu, supaya Anda tahu pada saat visualisasi. Lah kita bagaimana kita visualisasi? Bagaimana kita membayangkan target? Kalau misalkan ya yang ditampilkan di foto ya, di foto itu bukan foto aslinya gitu. Nah, ini kan menjadi masalah, ini akan menjadi problem ya, sehingga Anda ini akan gagal gitu ya. Makanya kita ini harus tahu ya, kita harus tahu benar enggak ini target gitu. Dipastikan itu dulu. Supaya apa? Supaya ketika Anda visualisasi nanti itu akan terbantu ya. Ketika Anda visualisasi nanti akan terbantu. Kalau Anda tidak bisa seperti itu, ya tidak akan berhasil. Ya, akan sulit ya. Ya memang sulit ya teman-teman ya. Kalau misalkan target ini hanya kenal di media sosial, itu akan sulit. Ya, apalagi kalau Anda awam, tidak punya dasar visualisasi ya, sangat berat sekali ya. Juga energi yang dibutuhkan pada saat kita tidak pernah bertemu, tidak kenal dengan target, itu juga energinya sangat besar sekali ya. Apalagi kebanyakan misalkan orangnya ada di luar negeri misalkan, kebanyakan kan seperti itu, atau luar pulau misalkan, luar kota, paham ya? Bukan berarti tidak bisa, bisa, tetap bisa sepanjang Anda menguasai ilmunya ya. Ilmu visualisasi tadi ya, mampu ya merasakan, membayangkan target yang sesuai ya. Makanya kadang rentan ya ketika kita ini katakanlah targetnya ada di media sosial, itu kadang bukan foto target gitu. Makanya perlu komunikasi ya, perlu komunikasi. Itu bagi yang awam. Bagi yang tidak awam bisa saja tanpa komunikasi, lihat fotonya ya, energinya kuat ya, pasti bisa masuk gitu ya. Jadi seperti itu, pasti bisa masuk ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita mengamalkan amalan pengasihan ya teman-teman ya, dengan target yang tidak kita kenal, itu sama saja kita membidik. Kita punya tembak, kita punya pistol ya, kita bidik tapi sasarannya tidak jelas. Sasarannya itu apa ya, tidak kelihatan. Kira-kira potensi kenanya ada enggak? Ya pasti ada, tapi ya persentasenya kecil. Beda lagi ketika yang Anda targetkan ini, sasaran tembaknya ini jelas. Anda video call ya, komunikasi ya. Oh ini jelas ini orangnya.
Sehingga akan membantu Anda ketika Anda visualisasi itu bisa tepat pada target. Jadi caranya seperti itu. Ya. Ya memang sulit ya. Kalau tidak sulit kan banyak nanti orang melakukan seperti itu. Ya mungkin 1001 yang bisa. Ya. Dan orang yang bisa itu biasanya orangnya yang sudah terbuka mata batinnya, terbiasa laku tirakat, biasanya seperti itu. Orangnya bisa rogo sukma, ya bisa datang ke sukma target. Nah kalau Anda awam, yo kemungkinan besarnya gagal itu besar sekali. Nah supaya Anda bisa berhasil, ya minimal tadi Anda bisa video call ya, untuk memastikan ya objek dari sasaran visualisasi Anda. Nah ketika Anda sudah ketemu, oh ini target saya, yakin ini fotonya, yakin ini videonya, yakin ini orangnya, maka akan membantu Anda pada saat proses visualisasi, pada saat proses Anda mencari jalannya, menentukan jalannya, menentukan sasaran tembaknya, baru Anda mengamalkan amalan pengasihan. Nah, amalan pengasihan ini tentunya akan lebih besar energi yang diperlukan ketika kita ini hanya mengenal melalui media sosial ya. Kenapa? Karena di situ akan muncul keraguan-raguan. Ya, seperti komentar Anda ini kan ragu-ragu, apakah bisa? Ya, kita kenal dengan target hanya melalui media sosial. Itu kan menunjukkan bahwasanya Anda itu ragu-ragu. Itu musuh terbesarmu yang harus Anda kalahkan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu Anda amalkan, diperbesar, dikonsistenkan, diistiqomahkan. Ya, sampai benar-benar Anda yakin dengan laku atau tirakat yang Anda jalani. Ya, dengan visualisasi tadi itu pun juga akan memberikan informasi kepada diri Anda berapa besar energi yang harus saya himpun supaya target itu tunduk kepada saya. Jadi polanya seperti itu teman-teman ya. Paham ya? Nah, terus untuk yang sudah memahami informasi ya, yang sudah memahami garam untuk pembersihan ya, silakan digunakan ya. Silakan digunakan. Ya, untuk pembersihan, untuk penjagaan, untuk kerejekian ya. Jadi garam yang saya produksi itu untuk 3 hal tadi ya, itu saya tirakati sampai 1 tahun ya. Ini sudah jalan November ya, mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya, sudah 6 bulan ya saya tirakati itu ya. Nanti sampai dengan akhir tahun ya. Jadi gunakan terus ya garam-garam yang sudah Anda mahari untuk pembersihan ya, misalkan untuk pembersihan diri Anda konsumsi ya, bisa pakai teh, bisa pakai kopi, bisa campur makanan, cukup sebutir saja, tidak usah banyak-banyak ya, tidak usah sak sendok, kasih dan gitu ya. Kecuali Anda masak rendang kasih 1 sendok tidak masalah, cukup 1 butir saja, yang penting ada syaratnya ya. Untuk kerejekian pun juga bisa, tinggal niatkan saja ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Untuk yang di luar negeri ya, saya tidak bisa kirim ya ke luar negeri ya. Karena apa? Ya harga garam itu 100.000, terus ongkirnya itu kadang 500.000. Nah ini kan ya timpang gitu ya. Jadi kalau Anda yang ada di luar negeri sebaiknya dialamatkan ke rumah Anda. Ya nanti ketika keluarga Anda ada pengiriman ke luar negeri, masukkan jadi satu. Ini ada beberapa, ada 5 orang ya dari Hong Kong. Pak saya minta untuk garam Pak ya. Mana Hong Kong, ada yang Australia, ada yang kemarin itu mana itu Korea ya. Sebaiknya kirim ke keluarga Anda ya, nanti keluarga Anda suruh ngirim, sekalian Anda kirim apa. Jadi caranya seperti itu supaya Anda ini hemat teman-teman ya, untuk mengurangi resiko ya. Jadi kalau misalkan garam ini tidak sampai, Anda akan
akan rugi ya, rugi transportnya ya. Transportnya kan besar atau biaya pengiriman itu loh ya, itu kan besar sekali ya. Saya pernah kirim dokumen itu ke Hong Kong itu 450.000 loh ya, dokumen ya. Jadi seperti itu ya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu.